Purbaya jawab bantahan KDM soal uang Jabar ngendap di deposito BAN. Menteri Keuangan, Menkeu, Purbaya Yudhi Sadewa menanggapi pernyataan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi yang membantah dana wilayahnya mengendap sebesar 4,1 triliun rupiah di perbankan. Menurut Purbaya, data yang ia paparkan adalah hasil pemantauan Bank Indonesia per September 2025. Oleh sebab itu, ia menilai Deddy dibohongi oleh bawahannya. Tanya aja ke bank sentral itu kan data dari sana. Harusnya dia, KDM, cari, kemungkinan besar anak buahnya juga ngibulin dia. Itu kan dari laporan perbankan kan, data Pemda, ujar Purbaya ditemui di kantornya, Selasa 21 Oktober. Lagi pula, Purbaya menekankan tidak pernah secara rinci menyebutkan dana Pemda Jabar yang tersimpan di perbankan. Ia hanya memaparkan data keseluruhan dana Pemda yang mengendap di BAN meningkat. Saya nggak pernah distribute data Jabar kan. Saya bilang, data di perbankan sekian punya Pemda, dan data itu dari sistem keuangan bank sentral, jelasnya. Purbaya pun ogah berkoordinasi langsung dengan KDM terkait persoalan ini. Menurutnya, untuk mengecek data keuangan tersebut adalah masing-masing Pemda. Saya bukan pegawai Pemda Jabar. Kalau dia mau periksa, periksa aja sendiri. Itu data dari sistem monitoring BI yang dilaporkan oleh perbankan setiap hari kali ya, setiap berapa minggu sekali. Itu seperti itu datanya, tegas Purbaya. Sebelumnya, melalui unggahan video di Instagramnya, KDM menyebutkan tidak ada dana Pemda Jabar yang diendapkan sebesar 4,1 triliun rupiah, seperti yang dipaparkan Kementerian Keuangan dan Kemendagri dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah tahun 2025 pada Senin 20 Oktober. Jadi kalau ada yang menyatakan ada uang 4,1 triliun rupiah tersimpan dalam bentuk deposito, serahin datanya ke saya. Soalnya saya bolak-balik ke BJB nanyain, kumpulin staf, marahin staf, ternyata tidak ada dibuka di dokumen, kas daerah juga tidak ada, kata Deddy. Deddy menyatakan siap diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan, BPK, apabila memang ada dana Pemprov Jabar mengendap sebesar itu di perbankan. Saya nyari tadi karpet diangkatin, kursi dibalikin, laci ruangan saya dibukain ternyata 4,1 triliun rupiah tidak ada. Mudah-mudahan nanti adalah ya tahun depan ya buat Jawa Barat ditambahin dana transfernya, kata dia melanjutkan videonya. Namun, ia mengakui memang ada dana Pemda Jabar atau kas sebesar 2,3 triliun rupiah di perbankan. Kendati, dana itu bukan sengaja diendapkan melainkan untuk pembayaran pihak ketiga jelang akhir tahun. Untuk itu, dana 2,3 triliun rupiah itu untuk apa sih? Untuk bayar kontrak-kontrak pekerjaan Pemda Jabar, jalan, jembatan, irigasi, PJU, bangun ruang kelas baru sekolah, perbaikan gedung-gedung kantor, perbaikan gedung-gedung rumah sakit, pokoknya banyaklah, tegasnya. Menkeu Purbaya sentil adanya dugaan jual beli jabatan di Bekasi, wali kota setempat membantah. Menkeu Purbaya sentil adanya dugaan jual beli jabatan di Bekasi. Wali kota Bekasi membantah hal tersebut. Menteri Keuangan, Menkeu, Purbaya Yudhi menyebut ada kasus jual beli jabatan yang terjadi di Bekasi, Jawa Barat. Hal ini disebut Purbaya saat dirinya mengulas secara umum kasus-kasus yang terjadi selama 3 tahun terakhir di pelbagai daerah. Data KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, juga mengingatkan kita dalam 3 tahun terakhir masih banyak kasus daerah, audit BPK di Sorong dan Meranti, jual beli jabatan di Bekasi sampai proyek fiktif BUMT di Sumatera Selatan. Artinya reformasi tata kelola ini belum selesai, ucap Purbaya, dikutip dari Tribun Timur. Ia mengatakan bahwa masalah korupsi yang terjadi di daerah mengakibatkan kebocoran anggaran. Selain itu juga bisa menghambat pembangunan yang ada di daerah. Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto lantas membantah dugaan adanya kasus jual beli jabatan di lingkungan pemerintahannya. Ia memastikan bahwa seleksi pegawai di lingkungan Pemkot Bekasi sudah dilakukan dengan terbuka dan transparan. Ada nggak suara di Kota Bekasi yang jual beli jabatan, sekarang lu merasakan enggak? Dengar enggak? Ujar Tri. Purbaya sebut korupsi buat program pembangunan bocor. Dalam rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah 2025 yang digelar di kantor Kemendagri, Jakarta Pusat pada Senin, 20 Oktober 2025,
Purbaya menyampaikan perihal masalah korupsi yang ada di Indonesia. Ia juga mengatakan soal hasil survei penilaian integritas (SPI) 2024 menunjukkan skor nasional masih berada di bawah target. Hasil survei menyebut skor mencapai 71,53, padahal target secara nasional berada di angka 74. Hampir semua pemerintah daerah disebut masih masuk kategori rentan alias zona merah. Provinsi rata-rata 67, kabupaten 69, jadi ini memang belum aman. Coba tolong perbaiki 2 triwulan ke depan deh, jadi saya bisa ngomong ke atas. Kalau enggak, Syaa dimarahin juga kalau ngomong, ujar Purbaya. Ia mengatakan bahwa kasus korupsi yang marak dan hasil SPI 2024 ini penting untuk diperbaiki agar ekonomi bisa bergerak dan merata di seluruh Indonesia. Hal ini yang membuat program pembangunan bisa bocor di tengah jalan. Padahal kalau itu nggak diberesin, semua program pembangunan bisa bocor di tengah jalan, tambahnya. Pernyataan Menkeu Purbaya yang menyentil adanya dugaan jual beli jabatan di Bekasi langsung dibantah oleh Wali Kota Bekasi. Lebih lanjut, Purbaya kemudian mengajak agar kepala daerah mengelola uang publik dengan hati-hati, cepat, dan bertanggung jawab. Dengan begitu, ekonomi makin kuat dan masyarakat semakin sejahtera. Kalau semua ini berjalan seirama, kepercayaan publik akan tumbuh, investasi mengalir, dan ekonomi daerah semakin tangguh. Yang paling penting untuk saya adalah saya punya ground atau landasan untuk bilang ke atas, daerah mesti ditambah uangnya, jangan dipotong sebanyak kemarin, tandasnya.